Satu pengertian ekonomi klasik. Ekonomi klasik adalah teori ekonomi yang berkembang pada abad ke-18 dan ke-19 loh, yang menekankan pada kebebasan individu dalam mengambil keputusan ekonomi dan persaingan dalam pasar bebas. Menurut pandangan ekonomi klasik nih, pasar akan berfungsi secara optimal tanpa intervensi pemerintah ataupun regulasi. Bagaimana sih sejarah ekonomi klasik? Sejarah ekonomi klasik adalah aliran pemikiran ekonomi yang berkembang pada abad ke-18 dan awal abad ke-19 di Britania Raya, dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Adam Smith, David Ricardo, dan John Stuart Mill. Mereka menekankan pentingnya pasar bebas, nilai tenaga kerja, dan perdagangan internasional. Meskipun ada sedikit perbedaan dalam pendapat dan umumnya ekonomi klasik menentang campur tangan pemerintah yang berlebihan dalam urusan ekonomi, meskipun mengakui pentingnya interferensi dalam masalah sosial tertentu. Ekonomi klasik memberikan fondasi penting bagi pemikiran ekonomi modern, tetapi pemikiran ekonomi telah berkembang sejak itu dengan munculnya berbagai teori baru dan pendekatan dalam ekonomi modern. Berikut beberapa tokoh ekonomi klasik beserta penjelasannya yang harus teman-teman ketahui. Satu, ada Adam Smith nih. Adam Smith adalah tokoh ekonomi klasik yang terkenal. Dia dianggap sebagai bapak ekonomi modern dan dikenal karena konsep-konsep seperti pasar bebas, keuntungan individu sebagai motor pertumbuhan ekonomi, dan konsep tangan tak terlihat yang mengatur pasar. Dua, ada David Ricardo. David Ricardo dikenal karena kontribusinya dalam teori nilai kerja dan teori perdagangan internasional. Tiga, ada Thomas Malthus. Thomas Malthus ini terkenal karena teori tentang populasi. Dia menyatakan bahwa pertumbuhan populasi akan melebihi pertumbuhan sumber daya yang akan mengarah pada kemiskinan dan kelaparan. Teori tentang populasi ini menginspirasi pemikiran dalam kebijakan populasi dan pembangunan berkelanjutan. Oh iya teman-teman, di sini ada beberapa prinsip penting dalam teori ekonomi klasik, yaitu 1. Persaingan pasar, 2. Kebebasan individu, 3. Hukum penawaran dan permintaan, 4. Tabungan, dan yang kelima adalah konsep nilai. Di sini ada beberapa kekurangan dan kelebihan dari teori klasik. Kekurangannya yaitu 1. Asumsi tentang pasar bebas yang ideal, 2. Ketidakseimbangannya siklus bisnis, 3. Kurangnya perhatian eksternalitas, 4. Peran modal dan tenaga kerja, 5. Ketidakmampuan menjelaskan stagnasi. Sedangkan kelebihannya yaitu 1. Fokus pada pasar bebas, 2. Teori nilai buruh, 3. Beton dalam pendekatan, 4. Asumsi rasionalitas, 5. Penekanan pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang loh. Kesimpulan dari ekonomi klasik adalah bahwa aliran pemikiran ini menekankan pada prinsip-prinsip pasar bebas, nilai tenaga kerja, dan keunggulan komparatif dalam perdagangan internasional. Ekonomi klasik menganggap bahwa pasar yang tidak diatur secara alami akan mencapai efisiensi ekonomi dan kesejahteraan sosial yang maksimal. Kesimpulan ini menunjukkan bahwa ekonomi klasik memberikan fondasi penting bagi pemikiran ekonomi modern, meskipun pemikiran ekonomi telah harus berkembang dengan munculnya berbagai teori dan pendekatan baru dalam ekonomi kontemporer.